Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Sandaningrum dengan NIM 185 dari kelompok 2 yang beranggotakan Marsya Amira, Antoni Eka, Elma Sukma, Abdul Kafid, Zulfa Makrifatul, Muhammad Alvin, Tridena, dan saya sendiri. Kelompok kami akan membahas tentang analisis perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konsumen ingin mengkonsumsi atau membeli suatu barang. Yang pertama adalah faktor internal. Ada beberapa faktor internal. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai tujuan. Kemudian ada faktor internal yaitu ekonomi, yang dimana keadaan ekonomi seseorang itu juga berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah produk. Kemudian faktor internal yang ketiga adalah sikap. Sikap adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah persepsi. Persepsi sendiri merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Kemudian faktor internal yang terakhir adalah integrasi. Integrasi merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atas sikap yang telah diambil. Kemudian setelah faktor internal ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu atau pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial sendiri merupakan sebuah kesatuan yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain dengan individu yang lainnya karena adanya hubungan mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah sebuah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Kemudian faktor eksternal yang terakhir adalah keluarga. Keluarga inti menunjukkan lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama. Dengan arti lain, kelompok paling kecil di dalam kehidupan masyarakat tetapi mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian sebuah produk. Kemudian materi yang kedua adalah proses psikologis kunci. Yang pertama adalah motif. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Zulfa Makrifatul Kurniasari akan menjelaskan mengenai proses psikologis kunci yang kedua, persepsi. Persepsi atau pengamatan adalah suatu proses di mana konsumen atau manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek di dalam lingkungannya. Dapat dikatakan pula sebagai proses penerimaan dan adanya rangsangan atau stimuli di dalam lingkungan ekstern dan intern, sehingga pengamatan bersifat aktif. Kotler menjelaskan pengertian mengenai persepsi sebagai sebuah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Kemudian proses psikologis kunci yang ketiga yaitu pembelajaran, merupakan perubahan-perubahan perilaku manusia yang terjadi sebagai hasil akibat dari adanya pengalaman.
Hasil belajar ini akan memberikan tanggapan tertentu yang cocok dengan rangsangan-rangsangan yang mempunyai tujuan tertentu. Belajar didefinisikan sebagai proses para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang mereka terapkan kepada pembelian yang akan datang dan perilaku mengkonsumsi. Proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen merupakan sebuah proses belajar, di mana hal ini sebagai bagian dari hidup konsumen. Kotler membagi dua golongan rangsangan dalam proses pembelajaran rangsangan tersebut, yaitu yang pertama dorongan, adalah rangsangan internal yang kuat mendorong tindakan. Yang kedua pertanda atau clue, adalah rangsangan minor yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang merespon. Selanjutnya, saya Marsamira Fauzi, NIM 12405193196. Di sini saya akan meneruskan tentang proses psikologis kunci yang keempat, yaitu memori. Kotler mendeskripsikan pengertian memori sebagai sebuah proses yang konstruktif karena seseorang akan sulit mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Ahli psikologi kognitif membedakan antara memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek adalah memori penyimpanan informasi yang temporer dan terbatas. Sedangkan memori jangka panjang adalah memori yang penyimpanannya lebih permanen dan pada dasarnya tak terbatas. Selanjutnya yaitu proses keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller, proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan yang dicetuskan oleh dari internal maupun eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi yang mampu memicu minat konsumen. Yang kedua, tahap pencarian informasi. Konsumen akan mendorong mencari informasi yang lebih banyak dalam sebuah produk. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Sumber kedua merupakan sumber komersial, yaitu iklan, penyalur kemasan, pajangan di toko. Yang ketiga, sumber publik, yaitu media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. Yang keempat, sumber pengalaman, yaitu penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber informasi itu berbeda-beda tergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli. Tahap yang ketiga, evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Tahap yang keempat, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Nama saya Tridina Aryani, NIM 12425193221. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori pengambilan keputusan konsumen dan juga peranan konsumen dalam keputusan pembelian. Langsung saja, yang pertama mengenai teori pengambilan keputusan konsumen. Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli
atau tidak terhadap suatu produk. Jadi berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan mulai dari harga, kualitas, dan juga apakah barang tersebut sudah diketahui oleh masyarakat atau belum. Kemudian sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu, yaitu mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidak, dan juga perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, peranan konsumen dalam keputusan pembelian. Menurut Swasta dan Handoko berpendapat bahwa ada 5 peran individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu yang pertama adalah pengambilan inisiatif atau inisiator. Jadi individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan, keinginan tapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempengaruhi atau influencer. Jadi di sini individu yang mengaruhi keputusan untuk membeli baik secara sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga adalah pembuat keputusan atau decider. Di sini individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, kemudian apa yang akan dibeli dan juga bagaimana membelinya, lalu kapan dan di mana membelinya. Selanjutnya yang keempat adalah pembeli atau buyer. Individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah pemakai atau user. Individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa yang dibeli. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Antoni Kasahputra, NIM 12405193197. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses yang mendasari pengambilan keputusan pembelian. Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seorang konsumen akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan, yakni yang pertama adalah pengenalan masalah. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dia beli. Yang kedua adalah pencarian informasi. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari memori atau internal dan berdasarkan pengalaman orang lain atau eksternal. Yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat adalah pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan terciptanya pembelian yang aktual tidak sama dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Yang kelima dan yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini terjadinya kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan merasa puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut pada masa depan. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen pada masa depan. Berikut contoh kasus untuk materi 2 tentang analisis perilaku konsumen. Judul berita, warga banyak borong susu beruang dan vitamin C, harga terkerek diduga akibat panik, buying, dan korban iklan. Sumber dari radarbali.id. Sekilas isi berita, fenomena panik buying kembali terjadi di Metro Denpasar.
Setelah masker, kini warga kembali jadi korban iklan. Banyak warga metro yang memborong susu beruang Bir Brand dan UC1000 saat pandemi. Bahkan akibat banyak masyarakat yang memburu produk susu dan minuman vitamin C, selain langka, harga dua produk ini juga langsung terkerek naik. Terkait dengan adanya fenomena panic buying, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Bali, Putu Armaya mendorong agar pemerintah daerah melakukan pemantauan dan melakukan pengawasan di lapangan. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Komentar tentang berita. Perilaku konsumen untuk membeli sesuatu produk tidak hanya berasal dari diri mereka sendiri atau faktor internal, tetapi juga terdapat pengaruh dari luar atau faktor eksternal. Dengan maraknya kasus COVID-19 dan dampak dari maraknya virus varian baru Delta, sehingga menyebabkan terjadinya fenomena panic buying di Metro Denpasar. Faktor yang menyebabkan fenomena panic buying ini terjadi karena masyarakat kita mudah terpengaruh dengan berita viral yang belum jelas keasliannya, yang menyebabkan permintaan yang sangat tinggi. Bahkan akibat banyak masyarakat yang memburu produk susu dan minuman vitamin C, terjadi kelangkaan dan harga dua produk ini juga langsung terkerek naik. Sementara itu, terkait fenomena panic buying, dari pantauan di lapangan, harga susu beruang dari sebelumnya harga per kaleng di bawah Rp10.000, saat ini harga per kaleng berkisar antara Rp12.500 sampai Rp17.000. Pemerintah harus segera melakukan tindakan seperti pengawasan agar tidak sampai langka dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan fenomena ini. Saya akan melanjutkan tentang studi kasus sebagai salah satu contoh bahwa konsumen ditimbulkan dari pengaruh dari faktor luar, kelompok sosial dan kelompok referensi. Masyarakat terpengaruh untuk membeli sebuah produk yang disebabkan adanya pengaruh dari kelompok sosial dan kelompok referensi dengan ikut-ikutan membeli produk tertentu yang sebelumnya mereka belum tentu ingin mengkonsumsi produk tersebut. Menurut kelompok kami, fenomena panic buying terjadi karena faktor eksternal kelompok sosial dan kelompok referensi, sehingga menyebabkan produk tertentu menjadi viral dan dicari oleh banyak konsumen, sehingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Dengan adanya pengawasan dan pemerintah daerah diharapkan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan fenomena ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.